Halo teman-teman, tidak dapat dimungkiri bahwasanya sampah selalu ada dan tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Di setiap aktivitas kehidupan kita selalu menghasilkan sampah. Dan yang perlu kita ketahui ialah kita tidak bisa menghentikannya. Akan tetapi, kita bisa mengurangi ataupun menyiasati ke proses lainnya. Kita tahu bahwa sampah merupakan sebuah barang hasil produksi yang tidak bisa digunakan kembali. Di Indonesia sendiri, sampah sudah menjadi masalah yang serius, karena sampah tidak dikelola dengan baik. Ditambah lagi, sampah yang tidak dipilah, membuat masalah sampah di Indonesia menjadi semakin serius. Kenapa sih kita harus memilah sampah? 1. Karena penguraian jenis sampah yang berbeda-beda. Contohnya, sampah plastik terurai sekitar 10-12 tahun, sedangkan sampah kertas terurai sekitar 3-5 bulan. Yang kedua, dapat merusak lingkungan. Ini karena adanya bahan yang berbahaya dan beracun yang terkandung dalam sampah tersebut dan bisa menghindari pencemaran tanah, sehingga lingkungan kita bisa terlihat bersih dan indah. Yang ketiga, bisa didaur ulang kembali untuk dipakai sendiri maupun dijual. Yang keempat, berpartisipasi dalam program pemerintah. Lantas, apakah kita mulai resah dengan sampah yang ada di sekitar kita? Maka, cara pemilihan sampah merupakan langkah yang tepat yang harus dilakukan. Pemilahan sampah dapat dilakukan dengan cara menyediakan 5 tempat sampah, yaitu tempat sampah organik, tempat sampah kertas, tempat sampah residu, tempat sampah plastik, dan tempat sampah B3. Yang pertama ialah sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang dapat terurai secara alami, contohnya seperti sampah sisa sayuran, sisa daun-daunan, maupun tumbuh-tumbuhan, dan sampah sisa makanan. Yang kedua ialah sampah kertas. Sampah kertas merupakan bagian dari sampah anorganik yang susah, bahkan tidak bisa terurai secara alami. Meskipun kertas dianggap sebagai sampah organik karena terbuat dari bahan kayu, tetapi sudah mengalami proses pengolahan industri dan penambahan zat kimia. Contoh dari sampah kertas ini, koran, karton, mangkok kertas, dan kertas-kertas lainnya. Yang ketiga ialah sampah plastik. Sampah plastik juga merupakan bagian dari sampah anorganik. Contohnya plastik gelas atau botol, minuman kemasan, dan lain-lain. Yang keempat ialah sampah residu. Sampah residu juga merupakan bagian dari sampah anorganik, yaitu sampah yang sulit terurai atau tidak bisa diurai secara alami. Contohnya, styrofoam, sunset saus, bungkus permen, dan lain-lain. Yang terakhir adalah sampah B3. Sampah B3 merupakan sampah yang tidak bisa dipakai atau didaur ulang, karena mengandung bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai, lampu, jarum suntik, pembalut, botol bekas deterjen, botol sisa oli, pecahan kaca, dan lain-lain. Selama ini, saat kita diajak untuk memilah sampah, kita selalu berpikir bahwa kita tidak bisa, repot, tidak ada waktu, dan malas. Sehingga membuat sampah tercampur aduk dan membuat petugas TPA repot untuk memilahnya. Ini berpengaruh terhadap waktu kinerja pengelolaan sampah di TPA. Maka, pemilahan sampah pada sumbernya sangat penting untuk dilakukan, berawal dari diri kita sendiri dan keluarga. Mari, lakukan hal yang kecil untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Ayo, mulai memilah sampah di sumbernya ya.